akan mudah apabila saya memberikan Anda contoh simulasi ya. Ini contoh simulasi dari data yang ada. Misalkan saya punya 5 orang siswa dengan rata-ratanya sama-sama 50 semua rata-ratanya. Kelompok pertama itu rata-rata nilainya 50, 50, 50, 50 sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan video pembelajaran pada channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada pembelajaran kali ini Anda akan menyaksikan mata kuliah saya statistika pada materi ukuran penyebaran data. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi ukuran pemusatan data. Anda bisa mengecek ya ukuran pemusatan data pada channel YouTube Kuliah Teknokrat. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada materi ini adalah range, deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar untuk data tidak berkelompok atau data tunggal, dan juga untuk data berkelompok. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas materi ini ya. Jadi bagaimana konsep ukuran pemusatan data, kemudian bagaimana cara menghitungnya, meliputi range, deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Oke, sekarang kita akan membahas dulu konsepnya. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran ya. Jadi baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar data itu menyimpang atau menyebar dari ukuran pusat atau ukuran rata-ratanya. Jadi seberapa besar data itu menyebar dari ukuran rata-ratanya. Jadi ukuran ini dimaksudkan untuk membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai target atau nilai pusat, yaitu nilai rata-ratanya. Oke, next saya akan masuk ke contoh ya. Jadi di sini contoh rata-rata bunga bank itu misalnya 11,43%. Tapi kisarannya itu antara 7,5% sampai 12,75%. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ukuran pusatnya 11,43%, tapi data itu menyebar di 7,5% sampai 12,75%. Kemudian untuk rata-rata inflasi Indonesia tahun 1995 sampai 2001 itu rata-ratanya 18,2. Nilainya di sini 18,2. Tapi kisarannya itu ada 6 sampai 78. Anda bisa lihat ya, 18,2 itu ada jauh ya di antara 6 sampai 78. Berbeda dengan ketika kita bicara tadi 11,43 itu berada antara 7,5 sampai 12,75. Ini kan dekat, sedangkan yang ini sangat jauh. Nah, lanjut lagi, misalkan harga rata-rata sahamnya Rp470 per lembar. Tapi kisarannya antara Rp50 sampai Rp62.500. Ini juga sangat jauh. Contoh paling mudahnya ketika kita bicara rata-rata nilai. Jadi misalkan rata-rata nilainya itu 70, tapi nilai terendahnya siswa itu 30 sampai 100. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ketika kita bicara ukuran rata-rata, kita juga harus bicara ukuran penyebaran. Karena ketika kita bicara rata-rata itu nilai pusatnya. Ukuran sebaran adalah bagaimana nilai itu menyebar dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Jadi bagaimana penyebaran data tersebut. Nah, akan mudah apabila saya memberikan Anda contoh simulasi ya. Ini contoh simulasi dari data yang ada. Misalkan saya punya 5 orang siswa dengan rata-ratanya sama-sama 50 semua rata-ratanya. Kelompok pertama itu rata-rata nilainya 50, 50, 50, 50 sama semua. Nilainya sama 50, rata-ratanya juga 50. Kelompok kedua saya punya 40, 40, 50, 60, 60. Jadi dia agak berbeda tapi rentangnya tidak terlalu jauh. Kelompok ketiga itu 10, 30, 50, 70, 90. Rentangnya sudah cukup besar ya. Tapi rata-ratanya sama 50. Ya, jadi rata-ratanya sama 50 tapi ternyata datanya berbeda. Tentu saja ketika kita melakukan sebuah analisa, perbedaan rentang data atau sebaran data ini akan mempengaruhi kita nantinya ketika kita mengambil sebuah keputusan ya. Anda bisa lihat di sini. Untuk kelompok pertama itu standar deviasinya adalah 0. Karena data sama sekali tidak menyebar dari ukuran pusatnya yaitu 50. Sedangkan pada kelompok kedua, standar deviasinya atau ukuran sebaran datanya adalah 10 poin. Jadi dia menyebar tapi sangat sedikit, 10 poin.
pada kelompok ketiga dia menyebar itu 31,6. Jadi kalau nilainya 50 plus 31,6 kan sekitar 80 ya. Kalau di bawahnya 50 dikurangi sekitar 20-an ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kelompok 1 tidak menyebar sama sekali, kelompok 2 menyebar sedikit, kelompok 3 itu menyebar sangat banyak gitu ya. Jadi sekali lagi ukuran penyebaran data itu membantu kita melihat bagaimana data tersebut menyebar dari ukuran pusatnya. Saya akan memberikan Anda contoh berdasarkan grafik ya. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh bagaimana di kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana simulasinya. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana grafiknya. Di sini Anda bisa lihat di rata-rata yang sama tapi penyebarannya berbeda. Jadi misalkan kinerja karyawan Bogor dan Tangerang. Jadi yang biru ini karyawan yang ada di cabang Bogor, kemudian yang di sini adalah karyawan yang ada di cabang Tangerang ya. Nah, rata-ratanya sama-sama nilainya adalah 4,6. Nih, rata-ratanya ada di tengah. Sama, 4,6 titiknya ya. Tapi datanya menyebarnya berbeda. Untuk karyawan Bogor itu yang sedikit, yang rendah kinerjanya itu sangat sedikit, itu 2 ya. Jadi rendahnya itu sangat rendah. Ada di sini. Ya, ada banyak gitu, ada 2 orang. Tapi ketika yang tinggi juga dia ada hanya sedikit 2 juga. Tapi dia ada di tengahnya tuh sangat tajam ya. Artinya penyebarannya sangat tinggi untuk data yang kinerja karyawan di Bogor. Jadi penyebarannya cukup tinggi ya untuk di karyawan Bogor, tapi di Tangerang datanya cukup landai. Ya, kita bisa lihat bahwa datanya landai. Nih, lebih landai daripada data yang kinerja karyawan yang di Bogor. Tuh, jadi data ini akan membantu kita selain melihat nilainya kinerjanya 46 dari 6, 4,6 dari nilai keseluruhan 6. Rata-ratanya sudah cukup baik, tapi kita bisa lihat penyebaran datanya ternyata berbeda nih. Karyawan Bogor lebih landai, lebih sama rata kinerjanya. Sedangkan untuk yang Tangerang, perbedaannya cukup signifikan. Walaupun kinerjanya rata-ratanya sama dengan karyawan yang di Bogor. Seperti itu ya. Kemudian next, ini ada yang berbeda lagi nih. Yang pertama adalah rata-ratanya beda. Jadi rata-rata yang pertama 3, yang kedua 4, 6 ya, sekitar itu ya. Rata-ratanya berbeda, penyebarannya juga berbeda. Jadi rata-ratanya ada di rendah, kemudian ada yang di tinggi ya. Tapi penyebarannya juga ternyata berbeda. Yang ini cukup landai, kemudian yang ini dia sangat tinggi penyebarannya. Ada lagi contohnya lagi, penyebarannya dia sama. Ya, jadi penyebarannya dia sama. Rentang antara yang kecil ke yang tinggi itu sama dengan kelompok yang satunya, karyawan Bogor dan juga Tangerang yang tadi contohnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Itu sama, rentangnya sama tapi rata-ratanya berbeda. Itu bisa saja terjadi. Jadi mereka punya penyebaran data yang sama ya, tapi punya rata-rata yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita tadi sudah bahas konsepnya ya, bagaimana ukuran penyebaran data, kemudian bagaimana ukuran pemusatan data. Kalau kita bicara ukuran penyebaran, berarti kita akan bahas sebelumnya ukuran pemusatan. Kenapa? Karena ukuran penyebaran itu melihat bagaimana data menyebar dari ukuran pusat. Berarti kita kan menghitungnya ukuran pusatnya tersebut dahulu kan ya. Jadi kita hitung dulu ukuran pusatnya berapa, baru kita akan melihat bagaimana data tersebut menyebar dari ukuran pemusatan datanya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu ada beberapa cara ya untuk menghitung ukuran sebaran data. Yang pertama adalah range atau jangkauan ya. Kemudian yang kedua deviasi rata-rata, yang ketiga variance, dan yang terakhir adalah deviasi standar. Nah, ini adalah 4 cara menghitung yang biasa digunakan ya. Oke, saya akan next. Nah, ini saya akan mulai dari data tunggal terlebih dahulu ya. Jadi misalkan saya punya data di sini ada data 40, 45, 50, 60, 65, 70 sampai 85. Kita akan mencoba menghitung range, jangkauan, deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi. Oke, jadi range itu sesuai dengan definisinya ya. Jadi dia adalah jangkauan dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi tadi kita lihat sebelumnya terbesarnya 85, terkecilnya 40. Berarti range-nya itu adalah 85 dikurangin
40 ya. 85 dikurangi 40 adalah 45. Jadi range-nya adalah 45. Kemudian kita masuk ke deviasi rata-rata. Nah, deviasi rata-rata itu adalah selisih antara data X ya dikurangi dengan X bar. X bar di sini rata-rata. Nah, berarti kita harus hitung dulu kan rata-ratanya. Ukuran pusat datanya harus kita hitung dulu X barnya berapa. Ketika kita bicara ukuran sebaran data, kita akan bicara ukuran pemusatan. Kemarin kan kita bicara ukuran pemusatan ada median, modus, kemudian ada rata-rata. Nah, ketika kita bicara ukuran penyebaran data, hanya satu ukuran pemusatan data yang kita pakai yaitu adalah rata-rata. Kenapa rata-rata? Seperti yang sudah dibahas ya sebelumnya, Anda bisa menyaksikan di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada materi ukuran pemusatan data ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi X min X bar per N. Jadi ini adalah data dikurangi ukuran rata-rata ya, ukuran pusatnya rata-rata dimutlakan, kemudian di sigma itu jumlah ya, kemudian dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Oke, saya berikan contohnya ya. Di sini datanya tadi ada 40 sampai sekian. Saya akan mencari dulu rata-ratanya, yaitu sigma XI. Jadi data yang ini saya jumlahkan. Kita dapat nilai 415 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti sigma XI per N. 415 dibagi dengan 7. Hasilnya 59,26. Jadi rata-ratanya kita ketemu 59,26. Kemudian dari situ kita masuk ke rumusnya, baru dapat rata-ratanya ya kan. Nah, kita akan melihat selisihnya. X min X bar 40 dikurangi 59,26. Negatif, tapi kan dimutlakan 19,29. Lanjut 45 dikurangin 59,26. Negatif, tapi kan dimutlakan ya. Mutlak ya, tahu ya. Jadi dipositifkan. Kemudian 60 59,26 dimutlakan juga ya. Kalau ini sudah positif ya. Jadi mutlak itu dia selisih ya sebenarnya. Jadi boleh X bar dikurangi X dikurangi X bar tidak masalah karena yang dilihat selisihnya. Nah, dapat semuanya selisihnya, kemudian dijumlahkan karena sigma ya. Dapat semua 85,71, kemudian dibagi banyaknya data. Hasilnya 12,24. Jadi kita lihat bahwa deviasi rata-ratanya nilai penyebaran datanya adalah 12,24. Nah, next kita akan bahas tentang varians. Ya, jadi kalau varian itu rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi kalau tadi selisihnya itu hanya dikurangkan kemudian dijumlah, kalau ini dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah, baru dibagi banyaknya data. Ini varians. Nah, seperti yang tadi ya, jadi kan tadi sebelumnya kita sudah membahas, sudah kita hitung ya, XI min X barnya, jadi data dikurangi X bar. Rata-ratanya kan tadi kita sudah dapat 59,26. Datanya sama ya, saya buat sama agar kita mudah untuk membandingkannya. Di sini jadi 40 dikurangi 59,26, sama ya dengan yang tadi ya, jadi datanya sama. Kemudian yang berbeda adalah kita harus menguadratkannya. Jadi dikuadratkan satu persatu, 19,29 dikuadratkan. Dan seterusnya ya. Kemudian hasilnya, selisih kuadrat tadi kemudian dijumlahkan 1471,429 ya. Nah, hasilnya tadi kita jumlahkan. Jadi kita pindahkan ke sini ya. Hasil yang dijumlahkan tadi 1471,43 saya bulatkan per 7. Hasilnya 210,2. Jadi nilai variansinya adalah 210,2. Oke, next. Standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varian. Varian tadi kita dapat hasilnya 210,2, maka kita punya nilai 14,49. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ya dari range, kemudian deviasi rata-rata, kemudian varians, kemudian standar deviasi, itu kenapa ukuran penyebaran data nilainya sangat berbeda-beda ya. Oke, range tadi 45 nilainya. Jadi dia melihat selisih yang sangat besar. Kemudian ketika kita bicara deviasi rata-rata, nilainya 12,24. Nah, ketika kita bicara di sini, nah nilainya 14,49. 12,24 dengan 14,49. Nah, jadi sebetulnya ketika kita
melakukan sebuah penelitian, ukuran sebaran data yang paling sering digunakan adalah standar deviasi. Kenapa? Karena dia yang paling mendekati ketelitian yang baik untuk sebuah penelitian. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, yang dipakai adalah standar deviasi. Kalau varians tadi, dia nilainya adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi kalau kita mau melihat seberapa besar sih sebenarnya dia menyebar dari ukuran pemusatan datanya, itu Anda bisa lihat dari standar deviasinya, yaitu 14,49. Kalau range tadi hanya melihat seberapa jauh dia jaraknya antara yang terbesar ke yang terkecil, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita bahas di data berkelompok? Nah, untuk bahas di data berkelompok, saya akan menggunakan Microsoft Excel ya untuk membantu kita mengerjakannya, karena akan ada banyak sekali perhitungan-perhitungan yang kita lakukan. Ini contohnya ya. Jadi ukuran penyebaran data, selisih antara batas atas dari kelas tertinggi ke kelas rendah ya. Jadi misalnya ini data berkelompok ya, kita sudah sering ya membahas data berkelompok. Jadi data berkelompok itu data kelas ya. Jadi misalnya 41 sampai 50 itu ada 3 datanya dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara rank-nya pada data berkelompok atau jangkauan, itu adalah data terbesar. Nih di sini. Jadi batas bawah ya, batas atas ya, maaf, batas atas kelas yang paling bawah ke batas bawah kelas yang paling awal. Jadi 100 dikurangi 41. 100 dikurangi 41. Jadi yang paling kecil ke yang paling besar. Itu nilainya adalah 59. Itu untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya deviasi rata-rata itu adalah sigma F kali X min X bar. Jadi ini dimutlakan ya, sama ya, X min X bar, kemudian dimutlakkan dikali dengan F dijumlahkan dibagi banyaknya data. Nah, kalau untuk varian tadi dan standar deviasi, variannya agak berbeda ya. Kalau tadi nggak ada F-nya, jadi hanya selisih antara rata-rata dengan data, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan. Kalau yang ini dikalikan dengan F, karena kalau data berkelompok kan dia punya frekuensi. Kemudian dibagi, bawahnya juga udah. Kalau yang tadi kan dibagi N aja, kalau ini dibagi N min 1. Tapi sama, dia S kuadrat. Nah, standar deviasi itu sebenarnya hanya akar dari varian, gitu ya. Jadi ini sebenarnya akar dari varian. Dan nilainya nanti ketika kita bicara standar deviasi, memang biasanya dia mendekati yang namanya MD atau deviasi rata-rata. Jadi ini ke sini sebetulnya nilainya hampir mirip, tapi yang paling biasa digunakan ketika kita melakukan sebuah penelitian adalah yang di sini ya, yaitu standar deviasi. Tapi kalau varian ini adalah dia kuadrat dari ini ya, standar deviasi gitu. Ini dan satu lagi ya yang juga penting sebetulnya. Ini nanti akan dipakai ketika kalian melakukan pengujian hipotesis gitu ya. Jadi bukan berarti ini tidak dipakai ya. Ini bukan hanya akar dari ini, bukan ya. Tapi ketika kalian melakukan sebuah penilaian, bagaimana sih dia menyebar dari ukuran pemusatan datanya, itu kalian bisa melihat dari nilai ini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa besar MD, varians, kemudian standar deviasinya, pada soal ini saya akan membahasnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan membahas mencari ukuran penyebaran data dengan data berkelompok ya. Ini kita akan mulai dengan mencari deviasi rata-rata. Tapi sebelumnya kita perlu mencari dulu berapa ukuran pemusatan data untuk data ini. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, pada ukuran pemusatan data, cara mencari ukuran pemusatan data yaitu rata-rata. Caranya adalah sigma FIXI dibagi sigma FI ya di sini. Jadi kita perlu mencari dulu XI-nya berapa, kemudian FI dikali XI-nya berapa. Nah, mencari nilai tengah dari 41 sampai 50 itu yang mudahnya adalah 50 dikurangin 41 ya, jangan lupa dibuat tanda kurungnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian dibagi 2. Nah, ini nilainya 4,5. Itu kan 41. Berarti sama dengan 41 dibagi nilai tengahnya tadi 4,5. Nah, ini adalah nilai tengah untuk
data kelas pada 41 sampai 50. Biarinlah, nanti kan Sigit yang motong. Ya, selanjutnya untuk mencari nilai X tengah yang kelas selanjutnya, yaitu kita jumlahkan panjang kelasnya. Nah, 50 sampai 60 kan kita lihat bahwa panjang kelasnya 10 ya. Berarti data XI kelas pertama kita jumlahkan 10 dan seterusnya. Berarti tinggal kita copy saja. Nah, seperti ini. Kita punya XI untuk semua kelas. Setelah itu kita perlu mencari FI dikali XI. FI-nya frekuensi per kelas dikali dengan XI. Enter ya. Nah, kita punya FI dan XI. Kemudian sigma FI XI berarti sama dengan sum ya, buka kurung, ini ya, FI XI. Nah, kita punya sigma FI XI. Kemudian sigma FI adalah jumlah dari frekuensinya, berarti sum juga jumlah dari frekuensi. Nah, kita punya sigma FI XI, kita juga punya jumlah dari frekuensi, berarti kita punya nilai rata-ratanya. Rata-ratanya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Oke, kita punya rata-rata yaitu 67,1. Oke. Ya, kita punya nilai ini. Kemudian selanjutnya kita perlu mencari nih deviasi rata-rata, berarti X min X bar. X min X bar ya. Saya buat ini XI gitu aja ya untuk memudahkan. Ya, XI min X bar. Oke. Nah, XI-nya itu kan 45,5. Kemudian X bar-nya kan ada di sini ya. Nah, untuk memudahkan kita absolutkan terlebih dahulu. Nah, ini biar datanya diam di situ ya. Oke, kemudian kita absolutkan. Oke, kemudian bisa kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini nilainya XI min X bar. Kemudian kita akan mengabsolutkan atau membuatnya menjadi positif. Boleh pakai rumus Excel atau boleh saja kalau misalnya kalian langsung 21,6 misalnya. 11,6 kemudian 1,6 gitu boleh ya. Kemudian yang ini kan sama, dibuat sama saja boleh. Jadi ini XI min X bar yang diabsolutkan. Seperti itu ya. Kemudian dikali dengan F. F XI min X bar. Jadi dikali dengan F. XI min X bar dikali dengan F. Ya, kita punya ini. Nah, ini. Kemudian sigma berarti jumlahnya sama dengan sum buka kurung. Nah, gini ya. Oke, jumlahnya 248. Berarti kita punya deviasi rata-rata. Oke, kita punya deviasi rata-rata yaitu sama dengan sigma FI F dikali XI min X bar ya kan, dibagi N ya. N itu banyaknya data atau jumlah dari frekuensi ya, atau 25 data. Nah, ini adalah deviasi rata-ratanya, itu 9,92. Oke, selanjutnya kita akan mencari varians. Nah, untuk mencari varian, sama kita cari XI min X bar. Ini kan ya, XI min X bar, tapi dia dikuadratkan. Jadi XI min X bar yang tadi ini kita kuadratkan. Ya. Boleh dari yang ini, boleh yang sudah kita mutlakkan, karena sama-sama nantinya akan dikuadratkan ya. Kita buat yang sebelum kita mutlakkan saja. Ini kita buat pangkat 2. Ini ya. Nah, berarti sama dengan XI min X bar pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi dikuadratkan ya. Nah, kemudian dikali dengan F. Nah, kita kali dengan F.
kecil ya, frekuensi ya. Oke, ini dikali dengan F kecil, frekuensi. Nah, di sini enter. Oke, kemudian sigma berarti jumlahnya sama dengan sum. Nah, kita punya ini sigma F, xi min x bar dikuadratkan, kemudian dibagi n-1, berarti varian adalah sama dengan ini dibagi n-1 ya, jadi 25 dikurangin 1. Oke, yes. Nah, hasilnya adalah 164. Oke. Nah, yang terakhir yaitu standar deviasi adalah akar dari varians. Berarti sama dengan SIT. Nih, ya. Nah, nilainya adalah 12,8. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, jadi nilai dari deviasi rata-rata ke standar deviasi itu mendekati ya. Jadi memang ketika kita bicara penyebaran, kalau misalnya tadi rata-ratanya kan 67 nih, berarti yang terbesar ke yang terkecil itu 67 kalau plus 12 itu kan sekitar 79 ya. Ke yang besarnya itu, ke yang kecilnya itu adalah dikurangi 67 dikurangi 12,9. Jadi misalnya ini saya punya rata-rata nih ya. Ini rata-rata. Kemudian rata-ratanya kan nih, rata-ratanya ini misalkan ini ya. Kemudian rendahnya itu kan ini dikurangi, misalnya saya pakai deviasi rata-rata. Tingginya saya pakai deviasi rata-rata yang ini ya. Ini yang deviasi rata-rata MD ya. Nah, yang ini saya akan pakai standar deviasi. Nah, berarti sama dengan ini ya. Yang kita perhatikan, jadi ini ditambah standar deviasi. Yang ini saya kurangin standar deviasi. Nah, Anda lihat di sini paling rendah itu adalah sekitar 57 ya. Paling besar adalah sekitar 77. Jadi sebetulnya dia menyebar rendahnya sekian, tingginya sekian untuk deviasi rata-rata. Nah, untuk standar deviasi itu dia di 54 sampai 79. Nah, kalau kita melakukan sebuah penelitian, nilai inilah yang dipakai ya. Jadi nilainya itu rata-ratanya di 67,1, kemudian rendahnya itu ada di 54,29 sekitar ya, tingginya ada di 79,91. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya nilai ini juga ketika kita nanti belajar kuartil, ini nanti bisa masuk ke Q1 dan juga Q3 ya. Kalau rata-rata kan masuknya Q2 ya. Jadi ada Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, sebenarnya nilai-nilai ini nanti membantu kita untuk melihat kalau kita ulas kembali, kemarin saya ketika belajar tentang ukuran pemusatan data, itu kita bicara misalnya gaji nih sekarang UKM 2.300.000. Q1-nya rendah-rendahnya itu 1 juta gitu misalnya. Nah, tinggi-tingginya itu ya 3 juta. Nah, itu Q1, Q2 dan Q3 gitu ya. Seperti pada data ini, berarti ini Q2-nya. Nah, ini standar rendahnya, nah ini standar tingginya. Begitu begitu ya. Jadi cara kita memperlakukan sebuah data, menganalisis data, kemudian nah data-data inilah yang membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih. Ya, baik, itu tadi penjelasan saya tentang ukuran pemusatan data, baik konsep, cara menghitungnya di data tunggal, kemudian cara menghitungnya di data kelompok ya. Nah, Anda bisa menyaksikan video ini di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian untuk perkuliahannya Anda bisa melihat di perkuliahan spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.